Kami tidak mengagumi karya penebusan-Mu, karya pemeliharaanmu, karya topangan-Mu, sampai di tahun yang baru, detik ini, sehat, sejahtera, bahagia. Walau hidup tidak gampang. Siapa bilang hidup itu mudah? Siapa bilang hidup itu adil? Tapi dengan karya tangan-Mu, kami tidak hanya mampu melewati hidup yang sulit, tetapi bahkan merayakan hidup yang sulit. Dan janji-janji Tuhan begitu nyata di tahun kami yang baru. Terima kasih untuk semangat hidup, semangat berkarya, bahkan semangat melayani dan hadir di rumah Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang, hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua saudara, kita berseru bersama-sama, amin. Bagikan tepuk tangan sukacita kita pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, domba-domba Kristus yang saya kasihi. Di Afrika, saudara, ada pepatah yang berkata demikian: jangan Anda lelah besok. Jangan Anda lelah besok. Terdengar aneh ya. Tapi maksudnya, kelelahan itu bisa dicegah. Kelelahan itu jangan rencana ke. Wah payah sisuk. Isok lah sisuk. Wah percuma. Anda merancangkan kelelahan untuk besok. Jangan. Jangan Anda lelah besok. Apakah yang saya hadapi pagi hari ini, saudara-saudara, yang tahun lalu kalau disimpulkan hidupnya cuma satu kata, lelah. Dan Anda sudah sejak awal Januari sudah boyong semua kelelahan tahun lalu itu di tahun yang baru ini. Anda sedang merencanakan kelelahan, bahkan disaster. Yang mau saya khotbahkan pagi ini tentang seorang nabi yang sempat lelah. Dari pertanyaannya dan protes kepada Tuhan, lelah. Tapi di bagian akhir kitabnya yang sangat tipis, ia tidak mau dikalahkan dengan kelelahan. Mari kita buka dulu Habakuk pasal 1. Habakuk pasal 1 ayat 2 mulai, lalu dilanjutkan dengan Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ya, Habakuk pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Sudah lelah dia, ya? Hampir tidak kuat rasanya. Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Lama-lama kan lelah, saudara. Ya. Lalu kita lanjutkan pada Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan makanan kambing domba tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorak, nggak lelah sekarang, di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, gesit, tidak capek. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Habakuk ini digolongkan sebagai nabi kecil. Bukan perawakannya, postur tubuhnya yang kecil, tapi kitab yang dia karang tipis, ya, kecil, tapi beritanya sangat besar, terutama untuk kita menghadapi tahun-tahun ke depan. Dari bacaan kita tadi saya rangkum apa saja nih yang mau disampaikan Habakuk bagi kita sekalian. Yang pertama, saat dia protes tadi, sampai berapa lama itu Tuhan? Oh Gusti Allah, kok dangu, kok lama ya? Enggak, sekali itu dia protes. Pasal 2 protes. Habakuk mau berkata begini kepada kita yang kelelahan. It's alright, ora popo, kalau Anda protes kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, dia ngerti loh. Dia ngerti. Keluh kesahmu, pengakuan kesalahanmu. He is a loving father. Bapak yang penuh kasih. Tidak apa-apa, seperti anak-anakmu pernah protes kan? Ngerti. Ngerti. Asal jangan kurang ajar, saudara, ya. Asal jangan mengancam. Oh, dia ngerti. Saya banyak mengeluh, banyak protes, tapi dia mengerti, itu betul. Saya ingat pengalaman waktu berapa tahun yang lalu, saya diundang pendeta Milo Ol, papanya Yuda Melo, mengisi acara di Bandung. Jam 9, Yuda telepon, "Nes, udah sampai mana?" "Wah, saya masih di tempat tidur, saya lupa, kecapean." Ini pendeta kuno, pendeta kuno, disiplin tegas. Saya tetap ke Bandung. Saya pergi ke gedung di mana seminar itu diselenggarakan. Saya lihat dari jauh, Melo mukanya petang. Wah, tuh, wah. Saya datang, saya soja. Gue minta maaf, kecapean, lupa, maaf. Mukanya tadinya petang. Ngerti nak Yohanes, ngerti, ngerti. Ya, terus saya ke Yuda. Bapak lu tuh nggak kayak lu, penuh pengertian loh Bapak. Apa? Mengerti. Seperti itu gambar Tuhan, Bapak. Melo untuk merangkul saya. Nggak apa-apa nah Yohanes. Ngerti. Itu saya ingat. Dia mengerti. You protes, punya unek-unek ngersuloh. Wah, tahun lalu Tuhan. Tahun ini aku diberi keringanan tuh. Kantor.
Tidak apa-apa, dia mengerti. Nah, itu yang mau diberitakan Habakuk yang tukang protes itu. Tidak apa-apa. Apa doa saudara awal tahun ini? Ya. Apa yang saudara pergumulkan? Mending kepada Tuhan. Mazmur itu isinya mazmur curhat semua. Jangan kepada orang lain dulu. Dia mengerti. Amin, saudara. Yang kedua, pohon ara, pohon anggur, bayangan panen yang suram. Habakuk mau mengatakan kepada kita, yes, Allah itu Allah atas segala musim, tapi jangan jenengan jadi orang percaya musiman. Ah, mending ya amin. Mana. Kalau orang Jakarta bilang L4 Pak Catur. Lu lagi. Allah itu Allah atas segala musim. Dia hadir di musim gugur, di musim gagal panen. Hadir. Tadi jelas bicara tentang musim. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, ada musim-musim yang gagal panen. Tapi dia hadir, dia ada, dia Allah atas segala musim. Tapi jangan sekali-kali saudara menjadi orang percaya, orang Kristen yang musiman. Saat diberkati, saat baik, wah. Saya tuh paling takut kalau dipuji-puji di dalam jemaat. Ya. Nanti ada musimnya saya diunek-unek tidak karu-karuan. Nanti ada musimnya saya dituding-tuding tidak karu-karuan, difitnah tidak karu-karuan. Nah. Allah atas segala musim, dia juga mengatur. Ya. Tapi jangan jenengan jadi Kristen musiman. Ada jemaat mendefinisikan, bikin patokan-patokan. Iki ge usume pindah-pindah gereja, sampai ngajari sesuatu. Ge usume pindah-pindah gereja. Besok, tante kok ndak lama ndak kebakti. Iki ge usume setane ge semerawut Bayu. Wis ngerti setane semerawut. Lah kok mbok turuti? Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada. Gereja itu ya, sudah saya tak kasih tahu, kayak rumah makan Cina. Ruangannya bersih, meja makannya bersih. Coba ke toilet, ada sayur ditaruh di kamar mandi. Ada kucing dilat-dilat piring, aduh. Tapi fokus kita bukan gereja, bukan hamba Tuhan. Pernah saya kenal seorang papanya dokter. Dokter itu teman saya. Dia senang sekali dengan Jimmy Swaggart. Lagu kaset-kasetnya Jimmy Swaggart banyak sekali. Begitu ada berita sang hamba Tuhan jatuh dalam dosa, dibakar semua. Ada. Wah, ada yang sama, bukan sama Tuhan, sama gereja, hamba Tuhan itu mengkultuskan. Tapi kalau dia kecewa, nah, jangan jadi Kristen musiman. Tetap. Tadi saya berdoa, walaupun hidup ini sulit, itulah karya Roh Kudus, itulah Roh Kudus diam di dalam kita.
supaya kita tidak cuma melewati tahun yang sulit, bahkan merayakan hidup yang sulit. Kuncinya apa tadi? Mengucap syukur senantiasa, merayakan hidup yang sulit. Nggak ngerti kuncinya itu into Kristus, di dalam Tuhan. Banyak saya menyaksikan orang-orang yang di dalam Tuhan tetap bisa merayakan hidup yang sulit. Makan sederhana, nggak banyak pikiran. Yang bayar makan enak tapi bayarnya pakai kartu kredit, sakjane kakean pikiran, bludruknya pasti naik. Tenang, tetap kau bisa merayakan hidup yang tidak ada loh, hidup yang tidak sulit, tidak ada hidup yang adil, tidak ada. Karena sulit, tidak adil. Kita ini double minority, udah Tionghoa, Kristen, apalagi nanti tidak ada. Saya itu dengan LSM, dengan orang-orang yang katanya NKRI semua, ya, bergaul, bikin program sama, tapi tetap aja dibedakan, tetap aja bargaining powernya itu kecil. Tapi kita tetap jalan. Roh Kudus di dalam hidup kita akan menuntun kita. Tetap memberikan keceriaan, tetap memberikan passion, semangat kepada kita. Walaupun hidup itu sulit. Tetap bisa merayakan hidup yang sulit. Tetap membanggakan hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selalu ada jalan, selalu. Ini bukan cuma ucapannya SBY. Alkitab selalu, saya rasakan. Asal kita ceria. Suatu saat saya memimpin mahasiswa pasca sarjana UKSW dalam program post trauma syndrome di Merapi. Saya ke bagian daerah yang sangat pedalaman. Tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Suruh mengucapkan sesuatu gimana? Teman saya satu, sudah saya bilang jangan pakai rok putih, dikira dokter lagi. Ngubutnya. Semuanya nyaman. Bagaimana menghiburnya? Tuhan kasih hikmat. Lagu-lagu Jawa itu cabang-cabang. Mas pitados mawon marang Gusti nggih, itu bukunya di traktat-traktat itu. Pitados mawon marang Gusti nggih. Sing sabar lan mantep, itu kan ada lagunya. Sing sabar lan mantep. Nah itu aja. Wah, meneteskan air mata coba Saudara. Itu kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada halangan apapun. Selalu ada jalan. Yang ketiga, saudara sekalian, tabah melangkah. Itu kunci sukses kita. Dalam kesulitan hidup, tabah. Seperti apa? Bukan tabah diam, tabah melangkah. Tidak ada orang hebat, tidak ada perkara besar terjadi di zona nyaman. Tidak ada. Coca-Cola itu waktu dibuat hanya 400 botol. Orang-orang tidak suka, rasanya getir-getir. 400 botol. Sekarang di seluruh dunia, di mana saja, kapan saja, di mana saja ada Coca-Cola. Cuma di sini aja enggak, di seluruh dunia Coca-Cola. 400 botol.
Karena tabah. Karena uji coba terus. Karena fokus itu. Kentucky Fried Chicken satu-satunya benda berharga yang dimiliki Kolonel Sanders sesudah dia pensiun. Ditawarkan, nggak ada yang mau, sampai 1016 kali. Kalau orang Jawa bilang sampai cangkemnya ledeh. 1016 kali ada yang mau. Wah, sekarang Kentucky di mana-mana. Jangan kalah, saudara. Pitik bisa keluar negeri, kemana-mana. CNN begitu mengudara, diketawain orang se-Amerika. What is it? CNN, Chicken Noodle News. Wah, ngenyek banget, saudara. Chicken Noodle News. Tapi kemudian, siapa yang tidak beli berita dari sini? Karena tabah, melangkah, dan fokus. Yang tidak fokus apa saja pekerjaan. Saya punya teman, gonta-ganti pekerjaan. Teman-temannya sudah kredit rumah, kredit mobil, dia baru kredit motor. Coba. Fokus. Saya yang dikasih Tuhan. Tabah, fokus. Nggak. Saya ingat Agur berdoa, Tuhan, jangan kasih aku yang terlalu miskin sehingga anakku nanti menderita, mengutuki aku. Juga jangan beri aku terlalu kaya. Apa sih? Fokus saja pada apa yang Kristus sabdakan kepada kita. Berat, tapi janjinya itu loh, mesra banget janjinya. Aku akan menyertai hingga kesudahan alam. Itu mesra banget. Lebih mesra dari janji suamimu dan janji istrimu. Aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Nah, Habakuk, saudaraku, sadar. Ya, gimana? Bangsa-bangsa besar mengepung negerinya yang kecil itu. Yehuda dibuang ke Babel. Babel bersaing dengan Kasdim, Mesir. Makin terjepit, ekonomi terjepit. Kalau saudara baca kitab Ratapan, karena Habakuk itu sejaman dengan Yeremia yang menangis di balik tembok ratapan. Kemana larinya putri-putri bangsa? Emasnya sudah dicopotin semua, miskin banget. Tapi Habakuk masih bisa mengatakan, aku akan beria-ria, bersorak-sorak. Kumaha, gimana bisa? Bisa, karena ada kata di dalam Tuhan. Orang Kristen itu gimana sih? Mana mungkin rumah kebakaran mengucap syukur, anak kena cancer mengucap, bisa. Kata kuncinya, di dalam Tuhan. Lah ini mbok copot, banyak yang bunuh diri. Lah ini mbok copot, banyak rumah tangga berantakan. Jalani saja. Menurut Habakuk, udah, jalani aja. Jalani. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara, buahnya mengecewakan atau kebalik. Jangan, tetap pria, jalani saja. Satu saat kelompok pemuda di zaman Sokrates, mungkin sejaman dengan Habakuk, 600, takut menikah. Mana? Takut. Sokrates bilang, jalani saja.
Kalau kamu dapat istri yang baik, kamu bahagia. Kalau kamu dapat istri yang nggak baik, kamu jadi filsuf, pemikir. Jalani aja. Artinya perlu keberanian untuk melangkah. Berikut saja. 1, 2, 3 yang kemudian ditambah, aku beria-ria bersorak-sorak. Habakuk mau mengatakan, jangan karena persoalan hidup, jangan karena tekanan hidup, jangan karena panen gagal, kamu menjadi manusia yang kedaluarsa. Cepet we. Ya. Banyak orang tua tapi tidak kedaluarsa, saudara. Tetap nasihatnya dibutuhkan. Ya. Ada lagunya kan? Siapa bilang lansia tidak berguna? Ada yang tahu ya? Masih bisa buat nganterin anak, cucu. Masih bisa ditanyai, resepnya apa? Celaka kan? Kalau ibu ditanyai resepnya gak weruh. Carane ngadepi anak nakal gak weruh. Itu betul-betul expire. Jangan jadi manusia yang expire. Tetap semangat, tetap. Tapi jangan keblinger, cerewet. Kasihan kalau saudara cerewet nanti. Kalau saudara datang ke cucumu di Surabaya, Jakarta, kalau cucumu tuh cinta, merasa nasihatmu itu penting untuk dia akan bilang apa? Mak, kok cepet-cepet pulangi sing suwe, ya, cepet-cepet. Bila saudara buawel nyinyir kayak mak lampir, baru datang jeruk cucumu bilang, mak kapan pulang? Mesake kan saudara-saudara. Nah, jangan jadi manusia kedaluarsa hanya karena himpitan hidup. Semangat. Aduh, kalau sudah kedaluarsa, cita-citanya hidup di panti jompo. Besok yang layak aku akeh ora ya. Tetap saya secara peraturan negara pendidikan sudah waktunya pensiun saya. Tapi ada blessing in disguise. Dekan saya bilang, Pak, ayo Pak, semangat bikin. Ternyata di pangkalan data itu, Bapak itu umurnya dibuat 5 tahun lebih muda. Sopo sih nggak senang dibuat lebih muda? Gak cuma ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kan paling takut kalau dibilang tua kan, sebenarnya. Lihat kerut di wajahnya, ada bingung. Ya. Wabe ditabrak, galian singset, galian rapet, sampai galian kabel, galian pun ditabrak semua sudah. Nggak di sini nggak. Jangan jadi manusia kedaluarsa, tetap ada kesempatan, tetap ada kesempatan, saudara. Saya tutup dengan cerita. Seorang ibu-ibu cukup tua, dari Senen naik bus menuju Salemba. Tapi belum sampai di Salemba dia berhenti. Lalu di halte dia tanya sama seorang yang, Mas, bus yang ke Salemba berapa menit lagi? Loh, itu bus yang Anda tumpang itu menuju Salemba. Kenapa Anda berhenti? Ibu itu bilang, di samping saya itu ada seorang pemuda yang invalid, pincang. Kalau saya suruh dia duduk, dia akan malu karena saya ibu-ibu tua.
saya berhenti turun supaya dia duduk. Toh untuk saya masih ada bis yang selanjutnya. Tidak ada istilah terlambat. Di tahun lalu sudah bilang, aduh telat, ubah. Tidak ada. Kalau sudah percaya di dalam Tuhan, selalu ada bis yang selanjutnya, kesempatan yang selanjutnya. Mantuk-mantuk ini artinya amin apa orang? Hah? Nggih, ora nggih ora kepanggih, nggih. Amin. Amin. Selalu ada bis yang selanjutnya. Yang paling meresep Pak Catur, bis Damri yang selanjutnya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Lakukan apa yang dilakukan Habakuk. Aku akan beria-ria. Tidak expire, beria-ria di dalam Tuhan. Lewat sudah bis yang lalu. Lewat sudah bis tahun 2021. Tapi selalu ada bis yang berikutnya. Haleluya.